Halo teman-teman, bertemu lagi bersama channel Apripali. Sini saya akan membuat tutorial Canva ya buat teman-teman. Nah, ini kurang lebih interface Canva seperti ini. Apa itu Canva? Canva adalah platform desain grafis online berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis desain seperti poster, template presentasi, kartu nama, undangan, dan banyak lagi ya. Fitur-fitur yang ada di Canva itu sangat banyak. Ini beberapa list aja yang saya tempatkan di sini. Ada template yang siap pakai. Jadi templatenya itu berlimpah sekali, banyak sekali desain-desain template yang bisa kita gunakan. Salah satu contohnya ini yang presentasi di depan layar Anda ini, saya menggunakan Canva ya. Kedua, interface-nya cukup mudah. Jadi teman-teman bagi pemula yang baru terjun ke desain grafis, ini sangat-sangat mudah. Kita cara mengoperasikan menggunakan Canva ini memanfaatkan fitur-fitur template desain ini cukup drag and drop, lalu disesuaikan kebutuhan teman-teman aja. Kustomisasi teks dan gambar. Nah, juga itu seperti teks dan gambar ini bisa teman-teman custom sesuai kebutuhan tentunya. Terintegrasi dengan banyak media sosial, jadi teman-teman yang mau bikin cover YouTube, thumbnail, atau bikin story Instagram dan lain-lain, itu Canva sudah terintegrasi ya, baik size-nya itu desain rekomendasi, atau teman-teman mau rubah desainnya bisa itu. Jadi, dan kalau nggak salah bisa langsung connect ya. Jadi misalkan desainnya sudah teman-teman desain, story atau story Instagramnya itu sudah Anda desain, langsung bisa diposting ke Instagram ya. Jadi langsung bisa connect dari aplikasi Canva. Kolaborasi tim. Jadi maksudnya di sini satu akun itu bisa beberapa teman yang kalian undang untuk membangun sebuah tim. Jadi kita itu dikasih seperti fitur membangun tim, kan ide itu nggak harus dari kita ya, dari teman-teman mungkin. Nah, kolaborasi tim ini dibutuhkan. Nah, Canva itu menyediakan fitur ini untuk itu. Jadi membuat desain tadi, siapa tahu ide dari teman yang lain ada yang lebih menarik, bagus ya. Nah, jadi teman-temannya bisa berkontribusi dalam membuat desain itu. Keenam, tersedia font dan elemen grafis yang sangat banyak ya. Tadi font dan elemennya sangat banyak ya, elemen grafisnya seperti ilustrasi, animasi, GIF itu ya, banyak sekali dan lain-lain. Manfaat Canva untuk desain bisnis yang bergerak di dunia bisnis, khususnya percetakan. Ini tentu sangat rekomendasi bagi saya. Ini teman-teman harus ini ya, wajib lah mempunyai akun Pro Canva, karena bisa untuk buat logo, kartu nama, undangan, banner, dan lain-lain. Jadi teman-teman sangat terbantu untuk desainnya, bisa cepat, bagus juga. Kalau kita pakai Adobe Photoshop kan butuh proses kita itu mendesain seperti desain dari nol. Kedua, media sosial. Nah, tadi buat postingan untuk media sosial seperti cover YouTube, story Instagram, video TikTok, dan lain-lain sudah disediakan Canva ya. Edukasi, membuat presentasi, infografis, worksheet. Nah, kalau presentasi tadi seperti yang teman-teman lihat di depan ini saya ini pakai template di Canva ya untuk menjelaskan ini presentasinya ini. Personal project, bisa untuk membuat desain CV, portofolio, dan lain-lain. Jadi teman-teman mau membuat desain kurikulum vitae, CV ya, misal untuk melamar pekerjaan, itu sangat menarik, banyak sekali template di Canva. Saya lihat sih keren-keren lah, cukup menarik ini. Jadi misalkan HRD perusahaan itu ngelihat kan CV Anda ini, ngelihat desainnya aja udah menarik,
mungkin peluang itu bisa di atas 50% ya, tinggal nanti Anda melewati proses interview di perusahaan tersebut. Untuk portofolio, misalkan Anda mau membuat portofolio, bisa misalkan website, Anda membuat portofolio template-nya terlebih dahulu sebelum Anda ini ya buat desainnya dan ngodingnya, bisa lewat dari Canva ini. Pokoknya sangat dipermudah dah kita ini untuk masalah desain di Canva ini. Nah, kelebihan Canva itu mudah digunakan, cocok untuk memula pastinya, karena tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang desain. Ya, kita itu wajib kalau untuk belajar, terus belajar ya. Jadi walaupun Canva ini memberi kemudahan seperti drag and drop, kita cara menggunakannya ya tidak masalah. Teman-teman mau belajar desain grafis aplikasi Photoshop misalkan, Adobe Illustrator, itu nggak masalah. Justru kalau Anda bisa meningkat skillnya di dunia desain grafis, ya itu sangat bagus. Itu otomatis peluang Anda untuk kerja di bidang desain grafis, peluangnya sangat besar diterima ya di perusahaan-perusahaan tentunya bonafit. Aksesibilitas, bisa diakses dari browser, web atau aplikasi mobile ya. Satu lagi saya tambah di sini, kebetulan Canva sudah ini ya, ada versi desktop juga ya. Tapi kebanyakan usernya ini menggunakan lewat web browser. Karena menurut saya kalau koneksi internetnya terbatas itu, kalau yang versi desktop agak berat ya. Apalagi PC-nya speknya rendah, internetnya lelet juga, nah itu agak berat. Yang pernah saya coba, beragam fitur, tersedia banyak template dan elemen desain aplikasi pihak ketiga yang terhubung di Canva. Apa itu maksudnya ya? Tadi template dan elemen desainnya banyak ya. Aplikasi pihak ketiga ini ya seperti aplikasi-aplikasi yang sudah bekerja sama-sama Canva. Ada AI, Artificial Intelligence ya, AI, mungkin banyak teman-teman yang pernah dengar. Itu sudah ada itu di dalam Canva ya, sudah ada. Jadi misalkan nanti kita tetap kita buat tutorialnya cara penggunaan fitur-fitur AI di Canva. Untuk template elemennya pasti tentu banyak ya. Kekurangan Canva untuk akun gratis limited edition, keterbatasan versi gratis adalah beberapa elemen desain dan template hanya tersedia untuk pengguna Canva Pro. Nah, jadi kita kalau yang belum upgrade ke akun Pro tentu menggunakan template desainnya terbatas. Mungkin ada desain yang bagus kita nggak bisa gunakan karena itu premium ya. Nanti kita jelasi masalah akun gratis dan akun Pro ya. Resolusi terbatas ya, tadi kalau akunnya gratis, kita mau download hasil desain kita mungkin terbatas, nggak bisa, kualitasnya nggak bisa bagus ya, karena ya tadi akunnya gratis sih, maklum namanya gratis. Kepemilikan desain lisensi. Nah, jadi beberapa elemen atau template mungkin memiliki lisensi terbatas, artinya tidak semua elemen itu dapat digunakan untuk komersial ya. Jadi mungkin ada template atau desain merek-merek brand terkenal ya, itu harus sepertinya harus izin kita ya. Nanti teman-teman lihat sendiri, ada di websitenya Canva itu masalah kepemilikan desain ini ya. Kesimpulannya, jadi secara keseluruhan Canva ini alat yang sangat bermanfaat bagi pemula. Bagi Anda yang ingin membuat desain visual yang profesional tanpa harus memiliki software desain grafis yang rumit seperti Adobe Photoshop atau Illustrator. Jadi pokoknya misalkan Anda pemula, apalagi Anda sudah mahir, wah ini lebih paten lagi ya menurut saya.
Jadi teman-teman, saya sangat rekomendasi untuk kecepatan. Misalkan Anda tadi membuka usaha, kan butuh ini ya, waktu kita tuh. Jadi kita bagaimana menghemat waktu tadi untuk mendesain seperti banner, seperti poster atau kartu nama undangan. Itu kan kalau kita bikin dari nol lewat Photoshop kan butuh waktu yang cukup ya, cukup lama, apalagi kita pemula. Nah, ini ada pegawai saya telepon. Oke, itu aja, terima kasih. Selanjutnya kita bahas di tutorial selanjutnya. Terima kasih.